Berbagai peristiwa unik, menarik, hingga tragedi terjadi selama sepekan ini. Rangkaian peristiwa tersebut kami rangkum dalam segmen On This Week malam ini. Hey there friend, what you want, what you gonna do? I know that you've been feeling down. Pantai di Qingdao, Santung, Cina dipadati banyak pasangan berbaju pengantin lengkap. Mereka berbondong-bondong ke pantai itu untuk membuat foto pre-wedding. Para pasangan tersebut rupanya mengambil momen Internet Valentine's Day untuk menikah. Internet Valentine's Day sendiri jatuh pada tanggal 20 dan 21 Mei dan diyakini sebagai hari baik untuk menikah. Pelafalan 520 dan 521, angka 5 merujuk pada bulan Mei, serta angka 20 dan 21 merujuk pada tanggal 20 dan 21. Mirip dengan pelafalan Aku Mencintaimu dan Aku Bersedia dalam bahasa Cina. Tak heran jika hari tersebut dipilih banyak pasangan untuk melangsungkan pernikahan. Itulah mengapa banyak pasangan yang melakukan sesi pemotretan pre-wedding di hari-hari menjelang tanggal 20 dan 21 Mei. Dan pantai ini dipilih karena pemandangannya yang cantik dan cocok untuk foto pre-wedding. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me. Kalau sudah benar-benar cinta, seseorang rela melakukan apapun untuk orang yang dicintainya. Bahkan saat maut memisahkan, perasaan cinta tak akan begitu saja pudar. Seperti yang dilakukan seorang pria di Deyang, Cina ini. Pria tersebut rela mengeluarkan uang 10.000 yuan atau sekitar 21,2 juta rupiah untuk membeli peti mati es. Peti mati es itu dibeli untuk menyimpan jenazah sang istri yang wafat bulan Desember tahun lalu. Pria tersebut dan sang istri dulunya adalah pasangan yang hidup bahagia bersama. Namun kebahagiaan mereka tak bisa berlangsung lama. Sang istri mengidap penyakit parah dan meninggal. Padahal ia dan suaminya sudah saling berjanji untuk hidup bersama dan tak terpisahkan. Sang suami akhirnya menepati janji itu. Ia membeli peti mati es untuk mengawetkan jenazah sang istri. Setiap malam sebelum tidur, ia akan mengobrol dulu dengan sang istri. Padahal menurut aturan yang berlaku, jenazah tak boleh disimpan lebih dari 5 hari sebelum dikremasi. Pria tersebut sampai melanggar peraturan demi menepati janjinya pada sang istri. Seorang mahasiswa penganut ajaran Sikh di Selandia Baru akhir-akhir ini menjadi sorotan dunia karena kebaikannya. Seorang mahasiswa bernama Harman Sikh ini rupanya rela melepas sorban di kepalanya untuk menolong seorang anak yang mengalami kecelakaan di depan tempat tinggalnya. Perlu diketahui, Sikh sendiri merupakan istilah untuk menyebut para pengikut Sikhisme, yaitu suatu agama yang berasal dari wilayah Punjab, India. Salah satu ajaran Sikh menyatakan mereka harus memakai penutup kepala atau sorban dan dilarang melepasnya. Namun Harman rela melepas sorbannya untuk membantu orang lain. Meski awalnya ia sangat takut, namun akhirnya ia nekat melepas sorbannya untuk menahan darah yang keluar dari kepala seorang balita yang mengalami kecelakaan di depan rumahnya. Atas apa yang dilakukannya, Harman telah mendapatkan banyak pujian. Bahkan ia mendapatkan pujian dan apresiasi dari komunitas Sikh di India. Saluran pipa minyak pecah di sepanjang garis pantai California, Amerika Serikat. Akibatnya, sebanyak 21.000 galon atau setara 79.000 liter minyak tumpah ke lautan dan pantai setempat. Disampaikan juru bicara Patroli Laut Amerika Serikat, Andrea Anderson, perusahaan yang bertanggung jawab atas saluran pipa berdiameter 61 cm ini diidentifikasi sebagai Plains All American Pipeline yang diberitakan tengah mempersiapkan upaya untuk membersihkan tumpahan minyak itu. Insiden ini memicu ceceran minyak sepanjang 6,4 km di sepanjang pantai Refugio State dan meluas hingga sejauh 46 meter ke dalam laut. Pantai pun ditutup untuk sementara. Penyebab pecahnya saluran pipa ini belum diketahui.
Penyelidikan masih terus dilakukan otoritas setempat. Salah satu buku termahal di dunia akan dipamerkan untuk pertama kalinya di bumi belahan selatan mulai 21 Mei ini di Perpustakaan Nasional Australia di Canberra. Buku doa Rothschild Prayer Book seharga 160 miliar rupiah dan dibuat di tahun 1505 ini dibuat atas permintaan anggota keluarga kerajaan Belanda. Semula buku ini tidak diketahui keberadaannya selama 300 tahun sebelum kemudian dibeli oleh keluarga pemilik bank terkenal Rothschild. Namun di tahun 1938, buku ini dilaporkan dijarah oleh Nazi dan disembunyikan di sebuah pertambangan garam di Austria selama 50 tahun. Buku dalam bahasa Latin ini berisi berbagai gambar mengenai kehidupan sehari-hari, pemandangan, gambar santa, dan lainnya. Buku ini dikatakan sebagai salah satu manuskrip paling indah di dunia. Buku ini akan dipamerkan sampai 9 Agustus mendatang. Warga Perth, Australia belakangan ini resah. Pasalnya, pencurian pohon dan tanaman hias di perkarangan rumah dan di taman-taman mengalami peningkatan. Salah seorang warga bernama Stacey Molloy menjadi korban. Pohon hias di perkarangan rumahnya digondol maling. 7 pohon yang berbaris di sepanjang pagar depan telah hilang semua. Padahal pohon tersebut bukan pohon mahal. Mereka mengira ini pasti perbuatan orang iseng yang mabuk, lalu mereka pun membeli tanaman baru. Tapi hari berikutnya, semua tanaman baru itu pun hilang. Karena jengkel, Molloy memasang tulisan besar di pagar depan yang berisi larangan untuk mencuri pohon. Para tetangga melihat tulisan tersebut kemudian berdatangan dan menceritakan mereka pun mengalami nasib yang sama. Pejabat kota setempat mengatakan pencurian tanaman pun kini telah menjadi isu serius dan setiap tahunnya ratusan pohon hilang dicuri. Ia menduga pelaku pencurian ini kemungkinan menjual kembali pohon-pohon jarahannya di pasar dadakan. Kasusnya telah dilaporkan kepada polisi, namun pihak berwajib mengaku kesulitan menangkap pelaku. Mahasiswa Diploma Fotografi Universiti Teknologi Mara di Malaysia, Muhammad Hasrul Harismot Razi, terpaksa harus mengalami penundaan kelulusan. Ini lantaran berselfie saat wisuda. Wakil Rektor mengatakan tindakan mahasiswa ini kasar dan mengabaikan tradisi Melayu. Ia menambahkan kalau seharusnya mahasiswa ini menghormati upacara dan pengajar. Atas insiden ini, Hasrul telah menyampaikan permintaan maafnya. Ia mengaku tak bisa mengontrol kegembiraannya setelah menerima ijazah kelulusan. Hasrul awalnya tidak berpikir ada yang salah dengan tindakannya. Ia hanya ingin mengabadikan momen bersejarah itu. Ia juga mengaku tidak tahu selfie merupakan tindakan yang dilarang di universitas. Seorang wanita dari Corpus Christi, Amerika Serikat melahirkan bayi kembar 3 dengan kondisi langka. Corpus Christi di Medical Center melaporkan bahwa 2 di antara bayi tersebut lahir dengan dempet panggul. Ketiga bayi yang diberi nama Catalina, Ximena, dan Scarlett dilahirkan pada Sabtu malam di Texas. Raul Torres, sang ayah, menjelaskan bahwa kedua bayi kembar siam sedang berada di rumah sakit dan bayi satunya sedang bersama ibunya yang dalam masa pemulihan setelah sesar. Kedua bayi akan menjalankan operasi dan tengah menjalani pemeriksaan cairan. Kembar siam tersebut akan dipisahkan dalam waktu 6 bulan atau 1 tahun di Driscoll Children's Hospital. Sebelumnya Sylvia dan Raul merasa senang saat mendengar jika mereka akan mempunyai bayi kembar 3. Namun kebahagiaan tersebut berubah menjadi ketakutan ketika mengetahui bahwa 2 dari kembar memiliki panggul yang berdempetan. Dalam halaman Facebooknya, Sylvia mengungkapkan kalau dia sedih melihat kondisi anaknya. Namun ia akan tetap melakukan yang terbaik untuk memberikan mereka hidup yang produktif sebisa mungkin.
satulah On This Week versi On The Spot. And now I wish that stay